Shalom dan damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di edisi hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama-Mu, karena sungguh baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberkati, memelihara, menjaga, melindungi, bahkan menyelamatkan kami. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit dan terbatas akibat pandemi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh memberi lagi kami hari yang baru, waktu dan kesempatan untuk kami boleh beraktivitas, dan kami hendak memulaikan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan mendasarinya melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu selalu menjadi petunjuk, jalan terang, kekuatan dan pengharapan bagi kami. Sebab itu, biar Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami, dimanapun kami berada saat ini, yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga melalui YouTube channel Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan berkati sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan yang hendak menghantar perenungan kita di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Saudaraku dalam Tuhan, tema perenungan kita adalah dusta membawa penghukuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyatakan karyanya yang memelihara, menaungi, dan menyelamatkan kita. Firman Tuhan menyapa kita saat ini berangkat dari kisah Ananias dan Safira. Kisah yang sebenarnya amat memalukan dalam kehidupan orang percaya. Apalagi sebagai umat Allah, sebagai warga gereja. Kisah yang semestinya tidak perlu dimuat dalam Alkitab, karena merupakan cerita yang sungguh memalukan. Tetapi penginjil Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul mau berkata jujur dan tidak ditutup-tutupi bahwa ternyata perilaku yang berdusta, menipu, mencuri, korupsi, dan perbuatan yang tidak jujur lainnya ada juga dalam persekutuan warga gereja. Saudaraku dalam Tuhan, peristiwa yang dialami Ananias membuat banyak orang ketakutan. Tetapi peristiwa ini juga memberi pembelajaran bagi banyak orang agar jangan berdusta dan harus menghormati Tuhan dengan segala kekuasaannya. Apa yang dilakukan oleh Ananias bukan hanya mendustai para rasul, bukan hanya mendustai persekutuan gereja waktu itu, tetapi telah mendustai Allah. Maka rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan saat ini mau menyatakan bahwa Tuhan akan melaksanakan penghukuman ketika manusia menyimpang dari kehendaknya. Dan bahwa penghukuman dari Tuhan selalu dinyatakan dengan adil dan benar. Berdusta berarti menyatakan yang tidak benar. Dan itu adalah pelanggaran yang serius terhadap kebenaran. Sebab berdusta berarti menyesatkan orang yang mempunyai hak untuk memperoleh kebenaran. Terlebih Tuhan sang empunya kebenaran. Dan konsekuensinya adalah penghukuman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar di perenungan firman Tuhan ini, kiranya kita jangan meniru perbuatan Ananias dan Safira. Karena betapa mengerikan dan fatalnya hukuman atas mereka.
Sebab betapa marah dan murkanya Tuhan atas tindakan mereka yang mendustai, yang menipu dan bahkan melecehkan Tuhan. Mengkorupsi apa yang sebenarnya menjadi hak dan milik Tuhan. Mari jalani hidup ini melalui segala aktivitas kerja usaha kita dalam peran dan tanggung jawab, dengan terus berencana dan bertindak yang benar, memberi dengan tulus ikhlas, berbuat yang baik untuk menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menuntun bahkan mengingatkan kami, terlebih juga firman-Mu yang telah meneguhkan, menyegarkan keyakinan iman kami. Agar kiranya kami dijauhkan dari perilaku yang terkadang berdusta, menipu, mengkorupsi. Tapi biar kiranya kami selalu berkeinginan dan berperilaku yang baik, jujur, ikhlas dalam memberi, tekun di dalam kami berusaha, bekerja, apapun yang Tuhan karuniakan bagi kami melalui peran, tugas dan tanggung jawab kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang baik dan benar, yang jujur dan adil. Karena kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan kami. Terlebih berkat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan di saat kami, bahkan dunia ini hingga saat ini masih saja ada dalam pandemi virus corona, COVID-19. Ya Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang berdoa, bermohon, kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari terinfeksi melalui virus corona ini. Tapi jika kami pun sudah terpapar, saudara-saudara kami yang telah menderita dan sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau kuduskan sehingga mereka beroleh kesehatan, kesembuhan dan pemulihan yang benar-benar berasal daripada-Mu ya Tuhan. Jauh-jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya bencana, tapi senantiasa Tuhan berkati, melindungi, bahkan mengarahkan kehidupan kami untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang baik, masa depan yang Engkau sediakan, yang kami selalu percaya senantiasa indah pada waktunya. Dimanapun kami berada, yang mengikuti renungan harian keluarga di saat ini, Tuhan berkati semua kami, setiap kami dari kecil sampai besar, pribadi, keluarga, persekutuan, jemaat Tuhan yang ada, Tuhan senantiasa memberkati dalam segala aktivitas kami. Biar Tuhan buat berhasil segala yang baik yang boleh kami lakukan, yang kami rencanakan, dan yang hendak kami kerjakan ke depan. Karena sepenuhnya seluruh keberadaan hidup kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom, damai di hati, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.